Shalom sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Izinkanlah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan singkat yang berbicara tentang hidup berdampak. Kita akan belajar dari Kisah Rasul 9 ayat 46, 36 hingga ayatnya yang ke-40. Di sana dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, melalui kisah Dorcas atau Tabita ini, mari kita sama-sama belajar untuk menjadikan hidup kita berdampak. Bahkan bukan hanya hidup, ketika kita mati pun menjadi sesuatu yang fenomenal. Karena apa? Perbuatan baik yang kita kerjakan sebagai orang percaya. Di penghujung tahun 2021 ini, dan pada awal bulan Desember ini, mari kita memikirkan sama-sama apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini. Oleh sebab itu, di bulan Desember ini, mengawali bulan Desember ini, mari kita memikirkan sesuatu yang serius untuk melakukan hal-hal yang berdampak bagi orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang ada di sekitar kita maupun di gereja kita. Dengan melakukan perkara-perkara yang memang kelihatan sederhana, tetapi powerful ketika kita konsistennya melakukannya dengan benar, sebagaimana yang dilakukan Dorcas. Sehingga ketika ia mati, dikatakan bahwa para janda itu menunjukkan kepada Petrus tentang apa yang dikerjakannya semasa hidupnya. Pakaian yang dibuat Dorcas waktu masih dia hidup. Dan bukan hanya itu, ketika ia meninggal di dalam ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat dari hidup dan matinya, ia menjadi orang yang berdampak. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya dan menghadapi Natal, mari kita mempersiapkan diri, mengerjakan setiap hari hal-hal yang mungkin sepele, tetapi kita lakukan dengan sepenuh hati, supaya kebaikan itu akan berbicara tentang siapa saudara dalam hubunganmu dengan Tuhan, sebagaimana Tabita atau Dorcas. Dan biarlah menyambut Natal tahun ini, kita akan siap melakukan perkara-perkara yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dengan kisah sederhana dari Tabita atau Dorcas ini dapat memotivasi kami bukan hanya hidup sebagai orang Kristen dan tidak melakukan apa-apa, tapi kami mau belajar melakukan sekalipun dari perkara-perkara yang sederhana, tapi kami mau konsisten melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga segala kebaikan, kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami justru boleh berdampak, memberkati orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka pun dapat melihat Kristus, melihat kemuliaan Kristus, kasih Kristus ada dalam kehidupan kami. Bukan hanya saat ini, tapi semenjak hari ini dan seterusnya, kami akan mengobarkan satu semangat untuk berbuat baik, satu semangat untuk memberitakan tentang kabar kebaikan Kristus lewat kehidupan kami, sebagaimana Tabita, sehingga oleh kehidupan kami dan kematian kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.